Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan penguatan materi mengenai materi kita hari ini yang berjudul toleransi dan etika pergaulan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya umat Islam yang telah mengetahui tentang hakikat dan toleransi tadi akan lebih mengutamakan suatu sistem kekerabatan yang lebih menghormati satu sama lain. Jadi di sini kita kan tadi ayatnya sudah Bapak kasih di video yang Bapak tampilkan tadi. Kita akan membahas tentang toleransi, dan ayatnya itu adalah Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi di sini kita sebelum masuk kepada terjemahan, makna dan juga penjelasan dari Al-Quran surah Al-Kafirun ini, kita mengetahui dulu apa sih itu toleransi, apa sih itu etika, apa sih itu pergaulan, bagaimana bentuk toleransi, bagaimana bentuk etika, dan bagaimana bentuk pergaulan. Jadi di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu toleransi? Mungkin tidak ada. Nah, toleransi itu adalah sebuah tindakan menghargai atau menghormati orang lain gitu. Nah, sama-sama kita ketahui kan bahwasanya di Indonesia ini kita terdiri dari beberapa suku, ras dan budaya, bahkan agama. Jadi di Indonesia itu kan ada beberapa macam agama. Ya, itu yang pertama ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Bahkan satu lagi agamanya yang terbaru itu adalah Konghucu. Jadi dari kelima agama ini sudah otomatis memiliki ajaran yang berbeda-beda dan peribadatan yang berbeda juga gitu kan. Jadi dengan keberbedaan ini kita dituntut untuk saling menghargai satu sama lain agar terciptanya apa? Terciptanya suatu kerukunan. Kerukunan umat beragama ya. Beragama. Yang kedua apa? Supaya tercapainya ketentraman antar umat beragama. Jadi dengan apa ini bisa tercapai? Pertanyaannya begitu kan? Dengan adanya sikap toleransi tadi. Jadi sudah bisa kita simpulkan apa sih itu toleransi gitu kan? Toleransi adalah sebuah sikap menghargai satu sama lain yang berbeda ras, agama, suku dan budaya dengan kita. Suku, budaya, agama. Jadi dengan adanya toleransi sehingga kedua poin ini tadi bisa kita dapatkan gitu. Jadi berikutnya setelah kita tahu tentang apa itu toleransi, kita masuk kepada poin etika. Ini singkatnya saja ya anak-anak ya, karena tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi yang sudah presentasi kan. Selanjutnya tentang etika. Etika di sini apa Pak? Itu pertanyaannya kan. Etika di sini maksudnya adalah suatu sikap atau perilaku yang dicerminkan individu itu sendiri, itu baik itu buruk ataupun etika baik. Jadi apapun yang dilakukan seseorang itu baik itu buruk ataupun baik, itulah disebut dengan etika gitu. Biasanya etika ini dalam masyarakat ya anak-anak ya, biasanya etika ini dalam masyarakat itu identik dengan atau bersangkut pautkan dengan moral namanya. Jadi apa itu moral Pak? Itu pertanyaannya kan. Moral tadi adalah suatu kebiasaan
atau keasusilaan budaya. Keasusilaan budaya. Jadi biasanya moral ini berpengaruh dengan etika, bahkan sebaliknya etika ini berpengaruh dengan moral. Dengan adanya etika yang baik, maka akan mencerminkan moral yang baik pula kepada lingkungan masyarakat itu sendiri, gitu kan. Jadi etika ini dapat kita simpulkan adalah sebuah sikap perilaku baik itu buruk ataupun baik yang dilakukan oleh seseorang individu itu sendiri terhadap kalangan masyarakat. Jadi itu baru masuk lagi kita ke poin berikutnya, pergaulan. Anak-anak di sini pasti sudah banyak memiliki teman kan, baik itu teman di sekolah, teman di rumah, teman di lingkungan, atau teman dimanapun anak-anak miliki, gitu kan. Jadi pergaulan di sini maksudnya itu adalah sebuah hubungan kita dengan orang lain, baik itu teman ataupun orang tua ataupun kakek, kerabat kita, gitu. Itulah yang disebut dengan pergaulan, sebuah hubungan sosial, jadi dari hubungan sosial ini, disitulah kita tahu apa itu pergaulan. Dalam pergaulan ini sendiri ada tingkatannya, anak-anak. Tingkatan itu apa, Pak? Gitu kan? Kita di sini dalam Islam sendiri ya, pergaulan ini dibedakan dia caranya, gitu. Ada pergaulan dengan orang tua, ada pergaulan kita dengan guru misalnya, ada pergaulan kita dengan teman sebaya, dan lain semacamnya. Jadi tentang pergaulan ini juga anak-anak sudah bisa mendapatkannya dalam ilmu akidah akhlak namanya. Ada pergaulan dengan orang tua, ada pergaulan dengan guru, ada pergaulan dengan teman sebaya, atau ada pergaulan dengan karib kerabat kita. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan secara singkat ya tentang materi kita dulu, tentang judul-judul kita dulu, gitu kan. Apa itu toleransi, apa itu etika, apa itu pergaulan. Berikutnya kita lanjut kepada ayat yang membicarakan tentang adab toleransi dan etika pergaulan itu sendiri. Jadi tadi kan sudah diberikan, Bapak berikan juga dalam video bahwasanya ayatnya itu adalah ada surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ada pula Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Jadi dan banyak lain sebagai macamnya, ada hadis, gitu. Jadi kita fokus pada kali ini kepada Al-Quran surah Al-Kafirun itu sendiri, yang membicarakan tentang toleransi dan etika pergaulan. Jadi Bapak mau tanya dulu, anak-anak dalam zaman sekarang ini pasti banyak melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan etika tadi kan. Banyak anak-anak muda sekarang kita lihat, bahkan yang sebaya dengan kita, sejajaran anak SMA, banyak yang melanggar etika yang seharusnya dilakukan seorang anak SMA itu, gitu kan. Contohnya apa, Pak? Gitu. Banyak kita sekarang masalah problem di Indonesia ini, anak-anak SMA, kalangan anak-anak sekarang ini kan itu melakukan tawuran. Tawuran ini sangat mengurat daging di kalangan anak-anak SMA pada saat sekarang ini, khususnya di Indonesia. Yang kedua itu adalah pergaulan bebas. Gaulan bebas. Jadi dari ketidakmampuan seseorang itu dalam memaknai etika itu sendiri, dia mampu terpengaruh terhadap lingkungannya. Lingkungan di sini juga berpengaruh terhadap judul kita ini, gitu.
apabila lingkungan seseorang itu buruk ya, itu akan menyebabkan etika seseorang itu akan buruk pula gitu. Karena dalam teorinya lingkungan itu sangat mempengaruhi watak dari individu itu sendiri. Jadi ini dua contoh yang Bapak kasih, dua contoh kecil yang Bapak kasih, yang anak-anak sekarang di Indonesia itu khususnya banyak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika pergaulan gitu. Yang pertama tadi tawuran, yang kedua tadi pergaulan bebas. Banyak lain sebagai macamnya gitu. Kalau kita cari satu persatu, habis pula waktu kita nantikan. Jadi kita kembali lagi kepada ini tadi, ayat yang membicarakan tentang toleransi dan etika pergaulan. Sebelumnya Bapak hapus dulu ya. Di sini ada Quran surah Al-Kafirun. Jadi kita akan membahasnya satu persatu dulu. Dari yang ada ayat yang membicarakan tentang toleransi dan pergaulan, yaitu Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi di sini bunyinya ayat pertama itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ayat pertama ini apa itu artinya Pak? Gitu kan? Kita kupas satu-satu. Kul, katakanlah hai Muhammad. Katakanlah hai Muhammad. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Hai orang-orang kafir. Hai orang-orang kafir. Jadi makna di sini adalah dari tafsiran ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah memberikan amanah kepada Nabi Muhammad dengan kata makna Kul, katakanlah wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Jadi ayat berikutnya itu adalah Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi artinya di sini adalah aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di sini dapat kita simpulkan apa kesimpulannya Pak? Itu kan. Jadi tadi kan dalam hakikat beragama kita sudah ditekankan atau diberi petunjuk untuk selalu memiliki sifat toleransi kepada umat beragama. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Disinilah awal letak dari kata toleransi tadi, bahwasanya kita menghargai apa yang disembah orang lain, tetapi kita tidak lari dari apa yang kita sembah. Namanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Di sini kan menggambarkan bahwa kita memang diciptakan Tuhan atau diciptakan Allah itu berbeda-beda ras, suku dan budaya, bahkan agama. Tujuannya untuk apa kita diciptakan berbeda-beda? Agar kita bersatu satu sama lain dan saling mengenal. Itu tercantum juga dalam Al-Quran. Baru ayat berikutnya yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama
artinya di sini adalah dan aku tidak menyembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah, dari sini kita dapat balasan gitu kan, bahwasanya kita muslim tidak menyembah apa yang mereka sembah dan juga mereka juga tidak menyembah apa yang kita sembah. Nah, jadi di sini nampak itu mulainya hakikat dari toleransi itu tadi kan, dengan dan juga menggambarkan etika kita dalam bergaul dengan teman-teman kita, sanak kerabat kita atau saudara-saudara kita yang lain dari kita, baik dari sukunya, rasnya dan budayanya, bahkan agamanya. Berikutnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala ana 'abidu lumma abattum. Jadi di sini wala ana abidum ma abattum dan aku tidak sempat menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di sini kan kita dalam beragama itu pasti sudah ada hakikat kita dalam beragama seperti ibadah. Ibadah itu kan sebuah sarana kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mengagungkan Allah kita diberikan cara, yaitu dengan cara bisa dengan sholat, bisa menegakkan diri, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain macamnya lah. Banyak cara kita untuk bisa mendekatkan diri atau menjalin tali ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari Quran surah Al-Kafirun ayat keempat ini, dan aku tidak sempat menyembah apa yang kamu sembah, karena kita itu apa? Karena kita sudah memiliki cara kita sendiri untuk menyembah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya di sini dikatakan tidak sempat menyembah apa yang kamu sembah, karena ini tadi, karena kita sudah memiliki caranya untuk menyembah Tuhan kita sendiri. Baru ayat berikutnya, wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Kembali ke sini. Dan kamu tidak sempat pula menyembah apa yang aku sembah. Begitu juga dengan mereka gitu. Ada dari agama Hindu misalnya. Hindu itu peribadatannya bisa di kuil ya. Jadi mereka punya cara sendiri untuk mengagungkan Tuhannya atau dewa-dewanya ya. Dewa-dewanya. Kita lihat banyak di sosial media sekarang. Mereka itu kita melihat di mereka itu, cara mereka itu menyembah itu bisa jadi dengan biksu ya, biksu. Kalau kita kan ada di Islam kan ustadz. Kalau di mereka ada biksu itu. Mereka mendatangi biksu dan mereka memanjatkan doa-doa atau melakukan ritual-ritual yang lain sebagai macamnya yang menurut mereka dan mereka yakini itu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Jadi makna dari ayat kelima ini wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak sempat pula menyembah Tuhan menyembah apa yang aku sembah. Karena mereka juga punya cara sendiri untuk meningkatkan kualitas ketakwaan mereka terhadap dewa-dewanya atau Tuhan mereka yang mereka percayai.
Berikutnya yaitu ayat berikutnya ya, ayat terakhir ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini baru kita dapat hakikat terakhir dari ayat Quran surah Al-Kafirun ini tentang apa di sini adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, sudah Bapak tuliskan, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, di sini dapat kita ketahui dari Quran surah Al-Kafirun ini bahwasanya kita ini memang sudah diciptakan itu untuk saling menghormati, baik itu sesama maupun kepada orang-orang yang berbeda akidah dengan kita atau berbeda budaya dengan kita. Jadi poin-poin penting dari Al-Quran surah Al-Kafirun ini yang dapat kita simpulkan, kalau perilaku umat muslim itu yang sudah mengerti tentang makna dari Quran surah Al-Kafirun ini, dia akan lebih mengutamakan menghargai sesama. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perilaku diskriminasi. Jadi dari Quran surah Al-Kafirun ini kan sudah dapat disimpulkan bahwasanya kita disuruh, kita diberikan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam bergaul ataupun bersosial masyarakat kita harus dituntut untuk saling toleransi atau saling menghargai sesama. Walaupun teman kita itu dari agama, misalkan agama Hindu atau Kristen ataupun Buddha, ya mereka ya memang harus kita hargai apa keyakinan mereka. Kita dituntut untuk tetap bergaul dengan dia gitu, tetap bergaul dan menjalin silaturahmi dengan mereka gitu. Tapi dengan caranya adabnya tersendiri. Jadi kembali ke sini bahwasanya ketika seseorang muslim itu sudah memahami betul makna dari Quran surah Al-Kafirun ini, dia akan lebih mengutamakan menghargai sesama. Jadi di sini kan menghargai sesama ini maksudnya yaitu adalah itu tadi, kita memiliki teman yang berbeda dengan kita tetap menghargai dia, tetap bergaul dengan dia, tetap berteman dengan dia, dan menghargai keyakinan dan kepercayaan dia. Yang berikutnya menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan di sini adalah walaupun teman kita berbeda dengan kita keyakinannya, misalnya berbeda dengan kita budayanya gitu, kita tetap menghargai. Bahkan kalau budaya teman kita berbeda, bahkan kita akan bisa kita jadikan sebuah pelajaran baru, sebuah ilmu baru tentang kebudayaan dia gitu. Misalkan ada teman kita dari suku Jawa misalkan. Suku Jawa, kita dari suku Batak misalkan kan. Di suku Jawa itu kan jelas berbeda budaya dengan suku Batak kan. Dari bahasanya, tata keramanya, cara bicaranya. Jadi dengan menghormati perbedaan ini, ya kita bisa tetap bergaul dengan dia gitu. Bahkan dengan menghormati perbedaan ini bisa menjadikan ilmu baru. Kita bisa belajar bahasa dia, bahasa Jawa dia, budaya dia, adat dia di Jawa itu bagaimana. Dengan adanya sikap menghormati perbedaan. Yang berikutnya menjauhkan diri dari perilaku diskriminasi. Diskriminasi di sini maksudnya adalah suatu tindakan untuk
menjatuhkan orang lain gitu dengan mementingkan kepentingan kita sendiri. Jadi dengan mendominankan tadi sikap menghargai sesama, menghormati perbedaan, maka secara otomatis diri kita jauh dari pelaku untuk mendiskriminasi gitu. Karena kita sudah memiliki sikap menghargai sesama gitu. Jadi kita tidak boleh diskriminasi terhadap teman-teman kita ataupun karib kerabat kita, orang-orang terdekat kita yang berbeda keyakinan, berbeda budaya, berbeda adab, dan berbeda perilaku dengan yang kita harapkan. Jadi kita tidak akan melakukan perilaku diskriminasi terhadap orang yang berbeda dengan kita, karena kita sudah memiliki dua sifat ini tadi. Sampai di sini pemaparan kita tentang makna dari Quran surah Al-Kafirun ayat 1 dan sampai 6 mengenai toleransi dan etika dalam bergaul. Sampai di sini paham atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada Pak. Silakan siapa namanya, Ansor ya? Iya. Silakan Ansor untuk bertanya. Gimana Pak caranya kita beradaptasi dengan memikirkan perbedaan agama gitu kan Pak? Gimana caranya biar kita itu nggak ngerusak pergaulan kita kepada dia? Gimana caranya Pak? Gimana caranya? Jadi Ansor ini punya teman yang beda agama dengan Iya, Ansor Pak. ya? Iya, Pak. Jadi begini, kita Ansor ini misalkan Ansor dan Dani misalkan, Dani. Jadi Ansor ini kan agamanya Islam, dan ini misalkan agamanya kita buatlah Hindu misalnya atau Buddha ya, Hindu aja lah ya, Hindu. Ansor Islam dan Hindu. Jadi bagaimana Pak supaya kami tetap berteman tapi tidak saling diskriminasi atau saling ngejek atau bahkan tidak saling menghargai, dan silaturahmi antara kami umat beragama ini dapat terjalan dengan baik walaupun kami berbeda. Mungkin begitu ya Ansor ya. Jadi caranya bagaimana Pak? Itu pertanyaannya kan. Caranya ya tadi gitu. Dengan adanya toleransi inilah kita dapat menstabilkan pertemanan kita dengan teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan mengutamakan etika dan adab pergaulan kita dengan dia. Jadi tadi kan dalam ilmu akidah akhlak ada bab tentang adab bergaul dengan teman sebaya, itu ada dalam materi pembelajaran akidah akhlak SMA, nanti bakal dipelajari dengan guru akidah akhlaknya ya. Jadi ada di situ dijelaskan adab bergaul, cara kita bergaul dengan teman sebaya, yaitu dengan ada toleransi. Etika pergaulan kita dijaga dengan teman kita. Apapun perbedaan dia, apapun keyakinan dia, kita tetap menghargai tadi di sini. Kita tetap menghargai budaya dia, kita tetap menghargai agama dia, dan kita tetap menghargai suku dan keyakinan dia. Dengan apa? Dengan adanya toleransi tadi gitu. Jadi begitu ya, Ansor. Bagaimana cara kita untuk berteman dengan teman kita non muslim dari kita, dengan adanya menghargai dia, menghormati perbedaan antara Ansor dengan dia, dan menjauhkan diri kita terhadap diskriminasi atau mengejek sesama. Banyak kita sekarang kan kejadian-kejadian yang kita nampak, Bapak sering nampak itu. Si A ngejek si B ngejek si A, dan bahkan sebaliknya gitu terus menerus, baik dilakukan siswa sekarang gitu. Karena itu memang udah wajar ya, psikologi anak-anak seumuran kalian ini saling ejek mengejek itu sudah biasa, tapi ya Bapak harapkan itu dihapuskan, karena itu nanti dapat menimbulkan perpecahan dalam pergaulan ini tadi gitu. Jadi dapat menimbulkan permusuhan namanya. Begitu ya Ansor ya. Jadi mungkin sampai di sini saja pemaparan materi kita tentang toleransi dan etika pergaulan. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan anak-anak sekalian berupa tugas atau PR di rumah ya, mengenai toleransi dan etika pergaulan ini. Tugas yang pertama itu berupa hafalan Quran surah Al-Kafirun dengan makhraj yang tepat
yang tepat ya. Yang kedua yaitu tugasnya mencari ayat mengenai toleransi dan etika pergaulan. Tadi kan sudah Bapak berikan ayat berikutnya, itu ada Quran surah Yunus, ada Al-Kahfi juga ada. Jadi anak-anak tinggal mencari yang lainnya. Hadis juga nanti, hadis ada di situ, hadis tentang toleransi dan etika pergaulan ada di bukunya, di buku siswa. Di K13 ini kan buku kita tidak ada, jadi boleh di download di Google. Karena kan zaman sekarang sudah kita tidak memungkiri lagi bahwasanya kita sudah mempunyai HP Android ya. Jadi begitu. Yang pertama tugasnya hafalan Quran surah Al-Kafirun dan ayat-ayat yang anak-anak cari nanti. Itu dihafal. Minggu depan akan kita tampilkan di sini dan akan kita tasmihkan kepada Bapak. Oke ya. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Jikalau